Ya, Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan, kita berdoa lagi. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama jemaat-Mu yang Kau kasihi, jemaat di GBI Gunsa Tuhan. Kami bersama datang untuk memuji, menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan ada di sini. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu bagi kami jemaat-Mu dan bagi hamba-Mu yang Kau menyampaikan isi hati Tuhan. Hamba menyadari sangat terbatas dengan kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi kami semua supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Kami juga teringat hamba-Mu Pak Paulus yang sedang melayani dalam perjalanan ke Holy Land. Urapi dan sertai dia dengan grup, biarlah mereka juga dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Pemain musik sini aja. Baik, shalom Bapak Ibu. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan untuk hidup yang masih Tuhan berikan dan juga kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk tim pengembalaan dan pengurus di sini yang boleh mengundang saya menyampaikan firman Tuhan. Saya Pendeta Yosef Riri Masih. Saya Gembala GBI Rumah Kasih. Kami ibadah sore nanti jam 4 sore kami masih pakai sewa sebuah ruang hotel di Hotel Amos Kosi, Jalan Melawe, Jakarta Selatan. Ya. Saya asli Ambon, istri saya Chinese, anaknya gado-gado. Kami dikaruniakan 3 orang putra-putri. Yang pertama putri, sudah bekerja, sudah menikah, dan kami sudah punya 2 cucu perempuan, 4 tahun dan 2 tahun. Yang kedua laki-laki, baru semester 4. Kemudian Tuhan kasih lagi 1 putri, sekarang kelas 1 SMA. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ini pertama kali saya boleh melayani di sini, mengatur waktu dengan Pak Paulus. Puji Tuhan boleh ada waktu saat ini, boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu. Merah semua kayaknya habis ini ya, habis Imlek ya. Ya, tapi Bapak Ibu, saya hari ini tidak bicara tentang Imlek. Karena kita baru pertama kali ketemu dan saya baru pertama kali di sini, dan izinkan saya menyampaikan pesan Tuhan dengan tema fondasi bangunan iman Kristen. Ya, fondasi bangunan iman Kristen. Mohon maaf saya tidak siapkan PowerPoint, nanti Bapak Ibu Saudara ada begitu banyak ayat yang akan kita baca mungkin. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa tulis bagus juga. Bapak Ibu, 18 tahun saya menjadi pendeta dan mengembalakan jemaat sampai saat ini. Cukup sedih juga karena saya melihat kita yang minoritas, tetapi kok banyak yang pindah agama. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya dapat sederet nama-nama pendeta yang jadi menyedihkan Bapak Ibu Saudara, dan saya berpikir kenapa ya, akhirnya tahun 2022 sepertinya Bapak Ibu Saudara, saya coba merenungkan itu dan kok seperti Tuhan bicara sesuatu di hati saya bahwa banyak jemaat yang, ya saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak demikian, banyak jemaat yang belum mengerti tentang apa sebetulnya fondasi iman kita. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menggambarkan iman Kristen itu seperti sebuah bangunan. Nah, kuat kokohnya sebuah bangunan itu pertama-tama ditentukan bukan dari arsitekturnya kan, tetapi ditentukan dari fondasinya. Nah kalau fondasinya nggak kuat, maka iman kita, bangunan iman kita juga tidak akan kuat. Saya menemukan ada begitu banyak orang Kristen yang membangun iman Kristen karena pengalaman-pengalaman mujizat. Misalnya ada hamba Tuhan datang berdoa karena dia sakit berat, akhirnya sembuh. Nah dia percaya bahwa saya jadi Kristen karena saya percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Ada juga yang membangun kekristenan karena pernah perusahaannya hampir bangkrut, lalu didoakan hamba Tuhan, akhirnya perusahaannya bisa bangkit kembali.
Jadi dia membangun imannya bahwa kalau kita percaya Kristus, pasti semua akan beres. Sakit pasti sembuh. Padahal kita lupa bahwa Tuhan itu sama dengan kita orang tua kan. Kan gak mungkin mau anaknya hanya bayi saja kan. Pasti kita mau anaknya makin bertumbuh. Dan kalau sudah bertumbuh kan gak mungkin minum ASI lagi kan. Gak mungkin makan bubur lagi. Pasti makannya akan keras. Nah banyak orang Kristen lupa bahwa sebenarnya Tuhan itu ingin supaya iman kita semakin bertumbuh. Dan kalau iman kita semakin bertumbuh ya kita mau gak mau harus melewati ujian. Tapi kalau kita membangun iman kita dengan berpikir percaya Yesus pasti semuanya beres, pasti semua diberkati. Akhirnya ketika Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, kita kaget. Dan akhirnya cukup banyak orang Kristen kecewa dan akhirnya pindah agama karena ketika menghadapi pergumulan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu ini sebetulnya khotbahnya cukup panjang Bu, tapi saya coba untuk ringkas. Nah, karena kita membahas beberapa hal dan biasanya saya ingin berinteraksi dengan Bapak Ibu. Ya. Boleh saya tanya kepada Bapak Ibu? Saya tidak bertanya begini, apa pengalaman Bapak Ibu menjadi Kristen? Saya tidak bertanya begitu. Karena pasti banyak ya. Mungkin karena lahir dari keluarga Kristen, mungkin karena temannya Kristen, atau suaminya Kristen, istrinya Kristen, dan lain-lain. Tapi yang saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, dan ini yang harusnya menjadi fondasi. Ya. Apa yang Alkitab katakan? Apa yang Alkitab katakan yang harus menjadi fondasi di dalam bangunan iman kita? Ada yang boleh jawab? Satu orang ibu mungkin? Apa yang Alkitab katakan bahwa apa yang harus menjadi kekuatan? Kalau tadi saya bilang jangan membangun karena pengalaman mujizat. Tapi apa yang Alkitab katakan yang harus menjadi fondasi utama dari bangunan iman kita? Ibu mungkin bisa jawab? Apa yang menurut Ibu Alkitab katakan bahwa apa yang harusnya menjadi fondasi utama dalam hidup? Ya, kasih, kasih ya. Buddha suci itu kasihnya luar biasa loh. Ya, kalau kita ngomong kasih, mereka malah lebih cepat ya. Tapi benar juga, ada benar. Tapi bukan yang utama. Seorang Bapak mungkin? Ya Pak. Carilah kerajaan sorga dan kebenarannya. Kalau saya boleh menyimpulkan, siapa raja kerajaan sorganya Pak? Kristus. Ya. Alkitab katakan, kalau boleh tampilin boleh. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Dan ini yang harus menjadi fondasi. Ya. Tidak salah Bapak Ibu Saudara, kita dipakai Tuhan melalui pengalaman mujizat, diberkati, sakit sembuh, tetapi jangan menempatkan itu menjadi fondasi utama. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 berkata demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar atau fondasi yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada fondasi yang lebih kuat, lebih kokoh dari Yesus Kristus. Saya diberkati sekali dengan lagu-lagu pujian yang sungguh-sungguh menguatkan, pemimpin pujian yang begitu diurapi Tuhan, juga teman-teman pemain musik, dan memberikan motivasi kepada kita bahwa Tuhan itu luar biasa, begitu besar kasihnya, begitu besar kuasanya, benar. Dan itulah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berpikir bahwa kita punya banyak deposito, punya bisnis yang bagus, sampai kapan kita bisa bertahan dengan kekuatan seperti itu, dengan materi? Semuanya bisa lenyap. Tapi Rasul Paulus oleh hikmat Tuhan berkata bahwa tidak boleh menempatkan fondasi lain selain Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam membahas tentang Kristus sebagai fondasi utama, maka ada 4 hal sebenarnya yang saya ingin bagikan pada Bapak Ibu secara cepat saja. Yang pertama, ini penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita percaya Kristus, apa yang Alkitab katakan, bagaimana menurut Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu Saudara bisa percaya bahwa Yesus Kristuslah Tuhan? Karena Thomas 3,5 tahun melihat pelayanan Yesus. Yesus mencelikan mata orang buta, mentahirkan orang kusta, bahkan membangkitkan Lazarus yang mati. Thomas lihat. Tapi Alkitab katakan dia tidak percaya. Petrus
yang juga bisa melihat bagaimana karya Kristus luar biasa, tapi bisa menyangkal Yesus 3 kali. Lebih berat lagi Yudas. Rela menjual. Menjual berarti kan sesuatu yang kita miliki dan kita serahkan kan. Menjual. Melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kuasa Kristus dinyatakan dalam pelayanannya, tetapi tidak percaya. Kok kita bisa percaya? Nah ini yang saya katakan Bapak Ibu Saudara, dalam tahun 2022 saya harus ngomong apa adanya. Bapak Ibu Saudara, ada berapa belas gereja yang dan komunitas yang Tuhan izinkan saya sampaikan firman Tuhan ini. Dan ternyata banyak yang tidak bisa menjawab mengapa kita bisa percaya bahwa Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa kira-kira bisa menjawab apa yang kita katakan, mengapa? Kenapa Anda bisa ada lagi Cici ya? Cici bisa percaya? Kenapa Cici bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, pengalaman pribadi kan? Banyak mengatakan demikian. Nah, saya mau sampaikan beberapa ayat, Bapak Ibu. Ibu mau jawab? Ya. Karena memahami bagaimana kita percaya Yesus itu menentukan bagaimana sikap hidup kita. Saya kutip beberapa ayat ini, jujur aja, ini bisa panjang tapi saya coba ringkas saja. Begini. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ada seorang yang bisa bantu saya? Dengan suara keras. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Khususnya ayat ini ada di sini. Saya baca saja. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa, kenapa? Oke. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah, ayat yang terakhir, bagian terakhir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara mengerti ayat ini? Bapak Ibu kita bisa percaya bahwa Yesus Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Mohon maaf, saya tidak begitu setuju dengan banyak pola-pola penginjilan yang seringkali dilakukan. Kita seringkali maksa orang. Ayo, sekarang, bawa dalam doa. Terima Yesus sekarang. Nggak bisa. Tugas kita adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Tapi yang membuat kita menjadi percaya itu Tuhan. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid. Dalam Matius 16 ayat 16-17. Menurut kalian siapa aku ini? Lalu Petrus katakan, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Ayat 17 apa yang Yesus katakan? Berbahagialah engkau Simon, karena bukan kemanusiaanmu, bukan kemampuan manusiamu yang memampukan untuk percaya, tapi Bapa di sorga. Bagaimana caranya? Bapa mencurahkan Roh Kudus. Jadi tugas kita hanya memberitakan kabar baik, jangan memaksa orang, Bapak Ibu Saudara. Saya ada kesaksian kira-kira 5 tahun yang lalu. Saya bawa satu grup lagi ke Holy Land. Semua grup begitu setia berdoa di tempat-tempat yang kita berdoa, kita dengar, dan semua dia dengar firman Tuhan. Tetapi saatnya ketika tour guide-nya mengumumkan, Bapak Ibu Saudara besok kita akan ke Yardenit untuk baptisan. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar untuk dibaptis atau dirededikasi, silakan daftar. Lalu ada seorang bapak yang saya tadinya nggak tahu karena travel nggak ngomong sama saya. Seorang bapak Chinese Medan hubungi saya dan bilang, Pak, kami ini satu keluarga masih Buddha. Tidak kelihatan semuanya ikut dia. Bahkan saya melihat beliau sangat tekun catat gitu. Semua ayat-ayat yang saya baca gitu. Kami masih Buddha. Saya dan istri dan 2 anak masih Buddha. Wow. Saya bilang mohon maaf karena saya tidak tahu kalau saya pikir semua Kristen. Jadi saya ngomong benar-benar dasarnya Kristen semua. Apa Bapak kecewa dengan? Tidak Pak. Nah karena dia bilang begitu. Akhirnya perjalanan kita sudah makan siang, kita mau ke hotel. Saya bilang Pak nanti di mobil kita duduk. Akhirnya duduk sama-sama. Nah saya ini kan ambil program S1 tapi masternya tuh master ministry Bapak Ibu Saudara. Bukan master teologi, bukan dokter teologi kan. Jadi ya mengerti teologi tapi tidak terlalu tinggi lah begitu Bapak Ibu Saudara. Dan dia bilang ke saya gini di mobil, Pak sebenarnya saya punya 5 teman itu dokter teologi loh dia bilang. 5 teman saya itu dokter teologi dan sudah nginjilin saya. Tapi saya nggak pernah bisa percaya. Waduh. Saya bilang dokter teologi udah nginjilin semua ayat udah keluar, saya mau ngomong apa lagi kan begitu kan. Lalu saya bilang aduh. Lalu dia bilang gini, nah ini penting Bapak Ibu, dia bilang, kenapa Pak?
Saya kok merasa dihakimi. Namanya Kenti. Setiap kali teman-temannya itu injilin dia bilang, Ken, lu kalau nggak percaya Yesus sekarang, masuk neraka lu. Begitu. Dia langsung, sekarang lu, ayo terima Yesus. Jadi kayak dipaksa gitu loh. Saya bilang kan, itu butuh proses, Pak. Ya kan? Bapak saya semua ini dan kami ada sembahyang itu tidak mudah. Saya sudah mulai mengerti, tetapi saya tidak mudah mengambil keputusan. Saya langsung, udah poinnya, Bapak merasa saya menghakimi sayang. Selama ini. Cuma dia bilang, tapi kok Bapak lain ya, dia bilang, kalau ngomong tentang kasih aja, tentang kasih aja. Nah, akhirnya saya ulangi lagi dalam perjalanan kira-kira 45 menit dalam perjalanan dari tempat makan ke hotel. Dan saya ceritakan tentang Injil. Lalu di akhir, saya selalu setiap kali akhir itu saya nggak pernah maksa dia untuk berdoa. Untuk terima Yesus kan. Dia bilang, Pak kita berdoa. Tapi sesudah saya kasih penjelasan kira-kira 30 menit. Lalu saya tanya, Bapak merasa saya menghakimi Bapak? Oh tidak. Kita berdoa ya. Akhirnya saya berdoa, dia bilang, Tuhan saya sudah menyampaikan firman-Mu. Jadi Tuhan Roh Kudus. Tuhan berkenan Roh Kudus menjamah Pak Kenti dan keluarga atas kuasa-Mu. Sudah. Nah besok kami makan di ikan Petrus, lalu akhirnya mau menuju ke Yardenit kan. Lalu tour guide bilang, ayo sekarang ini semua harus daftar karena kita akan beli baju sewa baju baptis dan lain-lain, dapat handuk dan lain-lain. Sudah tahu? Keluarga ini pertama kali daftar. Dan akhirnya suami, istri dan 2 anak memberi diri dibaptis. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tanpa ada paksaan apapun. Dan saat ini mereka menjadi jemaat yang setia. Saya lihat di Facebook, waduh setia sekali aktif dalam pelayanan. Saya bilang, Pak, saya ini di Jakarta, Bapak nggak usah paksa-paksain. Udah masuk jemaat sana, ada GB di sana dan puji Tuhan, mereka boleh setia melayani. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bisa percaya. Nah satu ayat lagi. Supaya semakin meyakinkan kita semua mengapa kita bisa percaya. Yohanes 15 ayat 16. Ada yang bisa baca? Mungkin tampilin situ. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Nah ini ayat yang, jadi kasih waktu berapa lama Bu? Ya, ulang ya. Kita baca sama-sama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jelas? Jadi jawabannya Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjadi percaya Yesus karena kita dipilih oleh Tuhan. Cara Tuhan pilih? Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kita. Jadi jawabannya, kita bisa percaya Kristus itu bukan karena kehebatan kita dalam menganalisa, kemampuan intelektual kita, kemampuan teologi kita, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan semata. Pemahaman bahwa kita menjadi Kristen karena Tuhan yang pilih, itu akan menguatkan kita. Kalau kita berpikir, Bapak Ibu, kalau kita berpikir bahwa, oh saya menjadi Kristen karena ini pilihan saya. Saya khawatir Bapak Ibu Saudara akan mudah sekali tinggalkan Kristus. Kenapa? Ketika Tuhan izinkan kita mengalami ujian dan ujian itu berat, kita bisa berpikir jangan-jangan pilihan saya salah. Begitu kan? Karena kan kita bisa salah kan? Tapi kalau kita memahami bahwa kita menjadi Kristen karena Tuhan yang pilih, Tuhan tidak mungkin salah kan? Ketika kita menghadapi ujian yang berat, kita akan berpikir gini, Tuhan tidak mungkin salah. Dan Tuhan tidak mungkin mengizinkan pergumulan melebihi kekuatanku. Pada saat aku mengalami pergumulan, Tuhan turut berkarya dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itu akan menguatkan kita. Tetapi kalau kita berpikir bahwa ini kan pilihan saya menjadi Kristen karena kan ikut suami, ketika suaminya hidupnya gak benar, jadi berubah. Ikut teman, mungkin ikut pendeta. Ya mohon maaf, pendeta pun juga manusia kan, kita harus jujur bahwa banyak juga pendeta yang jatuh dalam dosa. Ada banyak jemaat yang kecewa dengan pendeta kan, dan akhirnya bisa mengindahkan iman karena dia bergantung kepada pendeta. Tapi Alkitab katakan bahwa kita menjadi Kristen itu pilihan Tuhan. Tuhan bisa pakai istri, Tuhan bisa pakai suami, Tuhan bisa pakai hamba Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Itu hanya alat tangan Tuhan. Tapi itu cara Tuhan memilih kita. Kita setiap kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bersyukur Bapak Ibu Saudara.
menjadi seorang Kristen itu dipilih Tuhan. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu harus menjadi pilar yang kuat ketika kita percaya bahwa Tuhan yang pilih kita apapun. Ya tentu saja kita jangan mati konyol juga, ada demo ya hindari juga. Berhikmat kan, jangan oh Tuhan pasti pelihara. Itu berarti kita mencobai Tuhan. Tuhan kasih kita hikmat. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita percaya bahwa Tuhan yang pilih kita. Saya sudah katakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita hanya mulus-mulus saja. Pasti akan ada pergumulan. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Karena kalau kita tidak diizinkan mengalami pergumulan, bagaimana kita bisa melihat mujizat kalau nggak ada pergumulan? Bagaimana kita bisa melihat kebangkitan kalau tidak pernah ada kematian? Siap Bapak Ibu Saudara untuk hadapi tantangan seberat apapun. Tapi kalau Tuhan yang pilih, Tuhan pasti bertanggung jawab dengan hidup kita. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya senang nonton tinju karena papi saya waktu masih muda tuh petinju. Jadi kami di rumah tuh anak papi saya itu kan kita semua 4 laki-laki dan di rumah ada sarung tinjunya. Jadi kalau saya berantem sama adik saya udah pakai sarung tinju daripada pukul-pukulan pakai sarung, kita bertinju gitu. Dan saya senang nonton tinju sampai saat ini. Sampai saat ini masih suka nonton video YouTube tinju. Dan ada satu pertandingan tinju yang membuat saya sangat deg-degan sepanjang hidup saya. Yaitu pertandingan antara Evander Holyfield melawan Mike Tyson. Kenapa? Itu orang bawa-bawa ayat di atas ring Bapak Ibu. Masih ingat? Ada yang ingat? Tahun 86 kalau nggak salah ya. Evander Holyfield lawan si leher beton. Evander Holyfield itu juara kelas ringan berat, bukan kelas berat. Dia mau lawan kelas berat yang udah mau bunuh orang di atas ring gitu. Tapi bawa ayat, saya bilang ya sudahlah kalau tinju aja, jangan pakai ayat gitu kan. Tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau kita ingat kisah Daud dan Goliat itu kan kisah dalam Alkitab, tapi ini di atas ring. Saya pikir semua orang di dunia nonton nggak tenang, apalagi pendeta yang suka nonton tinju. Pasti berdoa, Tuhan tolong jangan mempermalukan, dipakai ayat. Orang semua tahu Filipi 4 ayat 13 itu kan di Alkitab, bukan di mana-mana. Yang dilawan ini kan leher beton. Jadi saya benar-benar nggak concern. Biasanya saya pikir, saya kalau nonton Mike Tyson tuh pikir kapan ronde keberapa dia jatuhin lawan. Ini dia lawan Evander Holyfield yang bawa ayat kan. Saya mau nggak mau kan mesti bela Holyfield gitu. Tadi saya pikir ini orang ini nekat dari kelas ringan mereka ketemu Iron Man begitu ya. Tapi karena dia bawa ayat, aduh saya pikir. Dan Bapak Ibu saudara tahu biasanya di tempat warming up itu kan dia latihan kan. Kau sudah perhatikan, dia bawa tim doa loh. Dia bawa tim doa, bawa kayak CD player itu ada haleluyanya. Saya bilang udah bawa tim doa, pakai ayat, kalau begitu satu ronde langsung KO gimana gitu. Jadi begitu naik, aduh Tuhan tolong. Jadi nggak konsen, tolong. Tapi benar-benar dilihat, Mike Tyson kayak orang bingung. Ya kan? Mike Tyson kayak orang bingung, sampai dipukulin, sampai akhirnya yang kedua dia gigit kuping Holyfield kan. Dan akhirnya Holyfield bisa menang. Petinju loh Bapak Ibu saudara. Petinju bisa begitu loh. Kalah pendeta ya. Bapak Ibu saudara, nah kita harus siap hadapi pergumulan seberat apapun. Tapi kalau kita percaya Tuhan yang pilih kita, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami hanya pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Pada saat kita mengalami ujian-ujian itu, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Amin. Karena kita percaya bahwa kita itu menjadi seorang Kristen karena dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti lindungi dan memberkati kita. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pilar yang berikut juga yang harus kuat ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Nah ini juga yang saya perhatikan, banyak orang Kristen juga ketika ditanya juga bingung. Kalau tadi kita sudah percaya bahwa Alkitab katakan bahwa kita bisa percaya Kristus karena Tuhan yang pilih kita. Oleh kasih karunia Tuhan. Ada pertanyaan kedua Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau saya percaya, Bapak Ibu Saudara semua percaya Yesus Tuhan. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana kita bisa membuktikannya? Kalau ada yang bertanya begitu. Pak kira-kira bisa aja? Bapak mungkin? Kalau ada tanya, dengan Pak siapa Pak? Pak Herman. Batiknya keren Pak. Pak Herman kira-kira kalau ditanya, Pak Herman percaya Yesus Tuhan, apa buktinya Pak?
Mereka bilang, emang saya nggak bernapas, Pak. Nah, gini, clue-nya gini. Coba Bapak Ibu Saudara, ungkapkan apa yang tidak dialami dan tidak dimiliki oleh manusia manapun di dunia dan hanya dimiliki dan dioleh oleh Yesus, dan itu membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Nah, kira-kira lebih spesifik. Ada? Kalau bernapas semua bisa bernapas loh, Pak. Ya kan? Ada. Apa yang hanya dimiliki oleh Yesus, yang hanya dialami oleh Yesus dan tidak dialami oleh manusia manapun di dunia, dan itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ibu mungkin bisa jawab? Ya. Boleh, boleh. Ada yang boleh jawab? Silakan. Mati dan bangkit? Kalau bangkit, Lazarus juga bangkit. Naik ke sorga? Henok juga naik ke sorga. Elia juga naik ke sorga. Keselamatan, terlalu umum ya. Ya, terlalu umum. Karena ya, itu benar, tapi terlalu umum. Yang kita spesifik, yang ketika kita jawab, orang langsung, iya benar. Ada? Nah, harus jujur. Kalau kita sulit menjawab ini akan menjadi kesulitan buat kita, dan cukup banyak orang akhirnya pindah agama karena bingung. Kok bisa percaya Yesus? Thomas saja nggak percaya. Nah, tadi kita sudah percaya bahwa kita percaya karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sederhana. Alkitab memberikan bukti begitu banyak. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa tulisan-tulisan dalam Alkitab adalah firman Tuhan kan? 2 Timotius 3 ayat 16. Dan salah satu yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. 1 Petrus, boleh catat aja ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. Yesus tidak berdosa. Ya. Alkitab katakan semua manusia, termasuk kami ya Pak, Bu, sama Tuhan. Kami semua berdosa, tidak ada satupun tidak berdosa. Tapi Alkitab jelas katakan bahwa Yesus tidak berdosa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22. Yang juga tidak dimiliki oleh manusia manapun. Semua manusia lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tapi Matius 1 ayat 18 berkata bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Itu bukti. Yesus adalah Tuhan. Apa lagi? Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. Siapa? Iblis, malaikat yang pintar itu berusaha mau menguasai sorga, dibuang ke bumi ini. Siapa di dunia ini yang berusaha untuk bisa menguasai bumi dan di sorga? Iblis sedang berusaha menguasai bumi. Tetapi tidak ada seorang pun yang berkuasa di bumi dan di sorga. Hanya Yesus. Yesaya 66 ayat 1 katakan bahwa langit adalah tahta Tuhan dan bumi adalah tumpuan kaki. Dan itu sejalan dengan apa yang ditulis oleh Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di bumi dan di sorga ada dalam tangan Yesus. Itu bukti Yesus adalah Tuhan. Kami belajar teologi, dan mungkin bagi teman-teman yang pernah belajar di manapun, tidak pernah kita menemukan ada pemimpin agama di dunia yang berani berkata begini. Ini boleh main di sini. Tidak ada seorang pemimpin di dunia yang berani menjamin jalan yang pasti ke sorga. Tapi Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, hanya Yesus yang berani menjamin itu. Beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba ada seorang anak muda, perempuan, umurnya mungkin sekitar 22 tahun, datang ke gereja karena dia punya pacar, orang Kristiani, ya, ajak dia mau menikah tapi harus jadi Kristen kan. Dia bilang, saya mau ketemu pendeta dulu, saya mesti yakin dulu baru saya mau dibaptis. Jadi tiba-tiba datang dengan pacarnya, dengan orang tuanya, datang ke gereja dan minta konfirmasi. Namanya Feby, orang Sukabumi, cukup keras gitu. Bapak Ibu Saudara, saya tiba-tiba
dapat hikmah sederhana. Dia bilang, Pak, kalau Bapak kasih meyakinkan saat ini, saya mau beri diri dibaptis saat ini juga. Waduh. Saya ambil waktu di lobi hotel dan kita ngomong-ngomong, dan saya cuma ngomong, Tuhan kasih hikmah sederhana. Saya bilang, Feb, saya ini orang Ambon, bukan di kota. Saya tuh di desa, dan desa saya tuh agak di gunung. Kira-kira 10 km naik turun gunung, terus baru di desa saya. Saya dari lahir sampai lulus SD di situ. SMP baru saya kalau di kota, SMA baru ke Jakarta. Nah, lalu saya bilang, coba kamu membayangkan, kira-kira kamu bisa nyampe nggak di desa saya itu? Dia coba membayangkan, dia bilang, Pak, saya tidak pernah keluar, jangankan Surabaya, masih sekitar sini saja. Belum pernah keluar, apalagi keluar Pulau Jawa, tidak pernah. Dan dia bilang, rasanya saya nggak mungkin nyampe, Pak. Dia bilang gitu. Ini hikmah yang sederhana, Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasih buat saya. Dan dia bilang, Feb, kalau saya temanin kamu, nyampe nggak? Dia langsung, pasti nyampe. Kenapa? Kan Bapak dari sana. Nah, saya bilang, manusia. Lalu saya bilang buat dia, kamu tahu surga nggak di mana? Ya nggak tahu, Pak. Ya mudah-mudahan amal perbuatan kan. Dan saya bilang, kalau Tuhan tidak pernah datang dari surga, tidak ada seorang pun. Semuanya mudah-mudahan. Tapi kita percaya, Yesus Kristus itu Tuhan. Makanya dia berkata, dia juga baru dengar ayat ini, saya bilang kutip dia. Kamu sering berdoakan, Tuhan, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan Tuhan datang menunjukkan jalan, akulah jalan yang lurus, jalan yang benar menuju surga yang kekal. Jadi, kalau kamu percaya Yesus Kristus, kamu bukan lagi mudah-mudahan, tapi kamu pasti. Kalau Pak Jokowi ketemu kamu, Feb, kamu mau kerja nggak jadi staf saya? Kamu percaya nggak? Percaya ya Presiden. Nah ini Tuhan berjanji. Kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu pasti selamat. Dia bilang, Pak, hari ini juga saya mau dibaptis. Kita tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, akhirnya mereka menikah dan dibaptis. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Banyak bukti. Banyak bukti. Ya. Yesus tidak berdosa. Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Bahkan dalam Markus 2 ayat 10, dia berkuasa mengampuni dosa manusia. Dia menjamin jalan yang pasti ke sorga. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, dia pergi ke sana, itu menyediakan tempat. Supaya tempat di mana Tuhan berada, kita pun berada. Artinya Bapak Ibu saudara, sekalipun kita hidup di dunia ini, mungkin masih kontrakan, rumahnya juga mungkin RSSSSS, gimana kira-kira? Rumah yang sangat sederhana, sehingga selonjor saja susah. Jadi Bapak Ibu saudara, berita baik buat kita semua, tapi jangan buru-buru dong. Jangan buru-buru meninggal ya. Yang pasti setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita punya covering yang indah di sorga. Di Firdaus yang permai. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Kristus adalah Tuhan, dia menjamin jalan yang menarikkan pasti ke sorga, dan dia menyediakan rumah kekal bagi setiap kita. Sebelum meninggal, Yohanes, salah seorang murid, diizinkan Tuhan. Karena dia mencatat ini kan. Yohanes kan mencatat perkataan Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan aku menyediakan tempat di rumah Bapa di sorga. Dan Tuhan izinkan sorga terbuka. Dalam kitab Wahyu, Yohanes melihat sorga terbuka. Dan Yohanes melihat yang duduk di tata kemuliaan tertinggi. Itu Yesus Kristus. Wahyu boleh baca dalam Wahyu 4 ayat 1-11. Jadi jelas sekali Bapak, ini harus menjadi fondasi yang kuat, jadi kita jangan ragu. Kita percaya Kristus memang kasih karunia Tuhan, tapi ada dasar dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ada bukti-bukti yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. Dia tidak berdosa. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dia berani menjamin jalan yang pasti ke sorga. Dia menjadikan rumah kekal dan bahkan dia berkuasa dalam setiap hidup kita. Bahkan dalam Matius 25 ayat 31-46 berkata bahwa yang akan menghakimi dunia di akhir zaman itu Yesus. Dan ini juga dipercaya sama saudara-saudara kita. Ada teman baik saya tanya buat dia, bro, lu kan gak akui Isa Al-Masih sebagai nabi terbesarmu kan? Kenapa di akhir zaman malah Isa Al-Masih yang jadi Imam Mahdi? Kan ya layak mestinya kan nabi terbesarmu kan. Tapi mereka juga percaya yang akan datang menjadi hakim atas dunia itu Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Nah, saya bilang buat dia, tidak mungkin manusia menghakimi manusia. Yang bisa menghakimi manusia hanya Tuhan.
Alkitab sudah katakan bahwa akan menghakimi dunia di akhir zaman. Itu Yesus Kristus. Itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah fondasi harus kita bangun Bapak Ibu Saudara. Nah, yang berikutnya. Kita seringkali mendengar, mengapa kok hanya percaya Yesus kita bisa selamat? Ya, Ibu pernah dengar gitu? Enak banget ya orang Kristen ya. Cuma percaya Yesus kita bisa selamat. Kenapa? Kalau ada yang tanya begitu, kira-kira Ibu bisa jawab gimana? Benar nggak? Ibu percaya dengan percaya Tuhan Yesus kita pasti selamat? Kenapa, Bu? Ada yang bisa jawab? Ya. Penebus. Ya. Jadi gini, baik. Benar, Bu. Saya mau jelaskan sedikit. Dosa itu mengakibatkan apa? Hubungan antara manusia dengan Tuhan menjadi rusak kan? Ya. Dosa itu mengakibatkan manusia menjadi terkutuk, Bu. Dan dosa itu mengakibatkan manusia harus dihukum mati. Masuk ke alam maut. Diusir keluar dari hadirat Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Roma 3 ayat 20. Manusia tidak bisa dibenarkan Tuhan karena melakukan perbuatan baik. Hukum Taurat. Manusia juga tidak bisa diselamatkan Tuhan karena hidup saleh. Yesaya 64 ayat 6 bilang apa, Bu? Sesungguhnya kesalehan kita seperti kain kotor di mata Tuhan. Perbuatan baik tidak bisa menjamin kita sebaik apapun, tidak bisa. Karena apa? Divonis hukuman mati. Saya kemarin nonton videonya, dia bingung dengan KUHP yang baru katanya. Ya kan? Kalau dulu kan hukuman mati kan tunggu eksekusi kan? Sekarang di dalam KUHP yang baru, hukuman mati tunggu dulu 10 tahun. Kalau orang itu bersikap baik, kalapasnya bisa kasih surat perbuatan baik dan bisa berubah. Dari hukuman mati bisa menjadi seumur hidup. Lalu dia bilang, jangan ketawa dulu, belum tentu dihukum mati. Dia bilang. Melanggar kedaulatan Tuhan. Ya kan, nafas hidup ini kan dari Tuhan. Ayub 12 ayat 10 bilang apa? Nafas hidup manusia itu di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Ya mungkin dengan aturan KUHP yang baru ya mulai ringan. Tapi sejujurnya di seluruh dunia udah banyak yang tidak menggunakan hukuman mati. Cuma ada 37 negara dari ratusan negara di dunia dan salah satunya masih Indonesia. Dan mungkin KUHP yang baru ini mulai mengarah kepada akan menghilangkan hukuman mati. Nah, tapi dulu yang saya tahu hukuman mati itu tidak pernah bisa mendapatkan gerasi. Ya kan? Jadi kalau masa tunggu eksekusi di penjara, lu mau berbuat baik-baik apapun, ya tetap aja tunggu, tetap aja mati. Nah Bapak Ibu Saudara sama. Upah dosa adalah mati kan? Kematian yang kekal kan? Mau berbuat sebaik apapun tidak akan pernah bisa mengubah hukuman itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab katakan, perbuatan sebaik apapun tidak pernah bisa cukup mengumpulkan pahala untuk menebus kita. Hidup sesaleh apapun tidak pernah bisa. Orang Yahudi berpikir dengan mempersembahkan kurban hewan, lembu, jantan, itu bisa menyelamatkan. Ternyata tidak. Penulis kitab Ibrani mencatat dalam Ibrani 10 ayat yang keempat. Tidak mungkin darah lembu jantan, domba jantan menghapus dosa manusia. Tapi kita bersyukur, apa yang Ibu tadi bilang tadi. Mengapa kita punya keyakinan? Kita pasti ke sorga karena percaya Kristus. Karena Kristus sudah rela mati. Boleh tampilin 1 Petrus 2 ayat 24 kalau boleh. Kita yang, saya pernah tanya kepada seorang teman saya yang master hukum. Bro, kalau misalnya orang dihukum mati, ya, lalu ada temannya datang, lalu pada saat eksekusi dia yang mati. Kira-kira pengadilan akan hukum lagi? Nggak mungkin, nggak boleh. Karena eksekusi untuk orang itu sudah dijalani. Siapapun yang mati, ya sudah, selesai. Nah, itu yang dilakukan Yesus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya, kamu telah sembuh, kamu telah diselamatkan. Kenapa? Karena Kristus rela mati ganti kita. Satu ayat lagi. Roma 8 ayat 1.
Ini yang meyakinkan kita mengapa kita karena percaya Kristus kita selamat. Roma 8 ayat 1 berkata demikian. Demikianlah sekarang, perhatikan, tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kejadian 3 ayat 17 katakan bahwa kita menjadi terkutuk kan? Kenapa Kristus mengambil disalibkan? Karena pada zaman itu hukuman disalib itu hukuman terkutuk. Dia bukan sekedar mati. Dia mati benar menanggung hukuman dosa kita, tapi dia sekaligus juga menanggung kutuk. Sebab itu Galatia 3, boleh tampilin juga. Galatia 3 ayat 13-14 katakan, kutuk sudah ditanggung. Engkau saya tanya gini, kan nenek moyang kita kan, karena saya kan Chinese, nenek moyang kita kan punya meja-meja sembahyang gitu. Ada kutukan gak? Nah dia bilang, kok percaya Yesus gak? Ya percaya. Nah ini ayatnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus sudah menanggung kutuk buat engkau. Udah selesai, udah putus hubungan dengan nyamuk. Begitu. Kalau kita percaya Kristus, tidak ada lagi kutuk bagi setiap orang percaya. Jadi itu yang meyakinkan kita ketika kita percaya Kristus, bukan saja sekedar percaya Yesus Tuhan, tapi kita percaya bahwa Kristus sudah rela mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa kita, menanggung kutuk ganti kita. Dan 2 Korintus 5 ayat 18 katakan begini. Nah orang Israel percaya untuk bisa memperdamaikan kembalikan hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak kan. Orang Israel percaya kalau mereka mencurahkan darah lembu jantan dombanya, itu dipercik, kita diperdamaikan. Tapi firman Tuhan katakan begini dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Ya. Dan semuanya itu dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah menamaikan kita dengan dirinya dan ia telah memperayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Dengan apa? Dengan darahnya. Jadi hukuman dosa kita karena dihukum mati, terkutuk, terpisah dengan Tuhan sudah ditanggung oleh Kristus. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman dosa. Di dalam Kristus tidak ada lagi kutuk. Di dalam Kristus kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu ada beberapa teman yang ketemu dengan Gus Dur. Datang karena Gus Dur lagi sakit kan. Lalu berdoa dengan Gus Dur dan Gus Dur bilang gini. Orang Kristen tuh enak banget ya. Oke? Kalau berdoa gak perlu pakai doa. Ya kenapa? Ya kalau yang lumayan cukup jauh. Tapi paling dekat kan orang Kristen kan. Panggil Tuhan, Bapak. Enak banget. Dipulihkan dengan Tuhan seperti anak dengan Bapak. Kan gak mungkin seorang anak kalau ngomong sesuatu ke Bapak, Bapak kan gak mungkin begitu kan. Pak, anak-anak sekarang, anak saya itu kan, Pak, ayo dong, ayo. Begitu kalau ngomong sama orang tua karena begitu main sikut-sikutan gitu. Karena hubungannya begitu dekat. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Kristus kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hukuman dosa sudah ditanggung, ya, kutuk sudah ditanggung. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan menjadi dekat. Makanya kalau kadang-kadang ya, ini WL saya dulu sering, kadang-kadang kalau kita penyembahan kadang-kadang suka nggak mau berhenti ya. Asik aja, asik. Tapi kalau kita asik-asik nanti jemaat nggak bisa pulang kan. Karena begitu membangun keintiman dengan Tuhan, kadang-kadang kalau kita di kamar kayaknya nggak mau keluar ya. Buat saya percaya kita begitu dekat rasanya nggak mau keluar, menyembah Tuhan, terus nyanyi, terus gitu. Karena hubungannya begitu dekat kan secara spiritual kan. Kalau kita keluar kan kita tidak ketemu dengan kasat mata kan. Jadi keintiman kita dengan Tuhan. Tapi itulah yang menjamin kita selamat ke surga. Jadi yang pertama, kalau kita menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam hidup kita, percayalah bahwa kita menjadi percaya itu kasih karunia Tuhan. Tuhan pilih kita. Yang kedua, jangan pernah ragu percaya Yesus Tuhan. Alkitab membuktikan banyak. Dia tidak berdosa, dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dan begitu banyak ayat-ayat dalam Alkitab. Yang ketiga, kenapa kita begitu yakin kita pasti ke surga? Karena Kristus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal dan kita dipulihkan. Nah, yang keempat ini penting. Penting. Boleh buka di 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Tuhan, muliakanlah Kristus dengan tubuhmu.
hidup kita hanya bagaimana memuliakan Kristus. Belajar supaya perkataan kita seperti perkataan Kristus, pola pikir kita seperti pola pikir Kristus. Sebab itu Paulus ingatkan jemaat di Filipi dan Filipi 4 ayat 89. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis dengar, pikirkan itu dan lakukan itu. Maka damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan.